pernahkah kamu merasa seperti sedang diawasi? Atau mendengar suara langkah kaki di tengah malam, padahal kamu sendirian? Kadang, hal-hal tak masuk akal terjadi tanpa bisa dijelaskan. Bukan sekadar bayangan, bukan cuma mimpi buruk, tapi sesuatu yang benar-benar ada, tersembunyi di balik gelapnya malam. Malam ini, aku akan membawamu menyusuri kisah yang tidak semua orang berani dengar sampai habis. Sebuah cerita yang akan membuatmu berpikir dua kali sebelum mematikan lampu kamar. Shift malam suster di rumah sakit tua. Udara malam itu terasa dingin menusuk tulang, bahkan di dalam gedung rumah sakit umum daerah yang sudah berdiri kokoh hampir 40 tahun lamanya. Jam menunjukkan pukul 10 malam, dan Suster Rina baru saja memulai shift malam pertamanya. Sebenarnya, Rina tidak terlalu suka shift malam. Suasana rumah sakit yang biasanya ramai, kini berubah hening, hanya sesekali terdengar suara langkah kaki perawat atau dokter yang masih berjaga, atau derit roda berangkar yang didorong tergesa-gesa. Rina, ini daftar pasien yang harus kamu cek malam ini, suara Suster Wati, perawat senior yang sudah puluhan tahun mengabdi di rumah sakit ini, memecah keheningan. Wati menyerahkan selembar kertas berisi nama-nama pasien dan nomor kamar. Kamu fokus di lantai 3 bagian dalam ya. Bagian itu memang agak sepi, tapi pasiennya butuh perhatian ekstra. Rina mengangguk, mencoba menyembunyikan sedikit rasa cemas yang tiba-tiba muncul. Ada nada aneh dalam ucapan Suster Wati, seolah ada sesuatu yang tidak terucap. Oh ya, satu lagi, Suster Wati melanjutkan, suaranya sedikit merendah. Kalau kamu dengar suara-suara aneh, atau lihat sesuatu yang ganjil, jangan terlalu dipikirkan. Anggap saja itu cuma halusinasi karena kurang tidur. Wati tersenyum tipis, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Rina hanya bisa membalas dengan senyum kaku. Perkataan Suster Wati justru membuat bulu kuduknya merinding. Apa maksudnya sesuatu yang ganjil? Rina mulai berkeliling, memeriksa setiap kamar pasien di lantai 3. Koridor panjang itu terasa semakin panjang dan gelap, meskipun lampu-lampu neon di langit-langit menyala. Namun, entah mengapa, cahaya yang dipancarkannya terasa redup, seolah enggan menerangi setiap sudut. Sesekali, Rina mendengar suara batuk dari salah satu kamar, atau erangan pelan dari pasien yang sedang berjuang melawan sakitnya. Suara-suara itu justru menenangkan, mengingatkannya bahwa ia tidak sendirian di sini. Sekitar pukul 2 dini hari, saat Rina sedang mencatat kondisi pasien di meja perawat, ia mendengar suara langkah kaki. Bukan langkah kaki biasa, melainkan langkah kaki yang menyeret, seolah seseorang berjalan tanpa alas kaki di lantai keramik yang dingin. Suara itu berasal dari ujung koridor, dekat dengan kamar 307. Rina menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia mengira itu mungkin salah satu perawat yang sedang berkeliling, tapi tidak ada perawat lain yang bertugas di lantai ini selain dirinya. Ia mencoba mengabaikannya, mungkin hanya halusinasi seperti kata Suster Wati. Namun, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, dan semakin mendekat. Rina menahan napas, jantungnya berdebar kencang. Ia meraih senter kecil di sakunya dan menyalakannya, mengarahkan cahayanya ke arah suara. Tidak ada. Koridor tetap kosong, hanya bayangan-bayangan panjang yang menari-nari di dinding akibat pantulan cahaya senter. Tiba-tiba, lampu neon di atas kepalanya berkedip-kedip, lalu mati total. Koridor menjadi gelap gulita, hanya menyisakan cahaya remang-remang dari lampu darurat di kejauhan. Rina merasakan hawa dingin yang menusuk, seolah ada embusan napas dingin tepat di belakang lehernya. Ia membalikkan badan dengan cepat, tapi lagi-lagi, tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan dan keheningan yang mencekam. Ia buru-buru menyalakan senter ponselnya, dan dengan langkah tergesa-gesa, ia berjalan menuju kamar 307, tempat suara itu berasal. Ada perasaan aneh yang menariknya ke sana, rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan. Kamar 307. Kamar itu selalu terasa berbeda. Bahkan di siang hari,
Kamar itu terasa lebih dingin dari kamar-kamar lain di sekitarnya. Pintu kamar sedikit terbuka, menguak celah gelap yang mengundang. Rina ragu sejenak, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia mendorong pintu perlahan, dan suara derit tengsel yang panjang memecah keheningan malam. Di dalam, suasana lebih gelap lagi. Hanya ada satu lampu tidur kecil di samping ranjang yang menyala redup, memancarkan cahaya kekuningan yang membuat bayangan-bayangan di dinding bergerak-gerak. Rina melangkah masuk, senter ponselnya menyapu setiap sudut ruangan. Ranjang pasien kosong, sprei putihnya tertata rapi, seolah tidak pernah ada yang menempatinya. Padahal, ia ingat betul, di daftar pasien yang diberikan Suster Wati, kamar 307 terisi. Ia mendekati ranjang, dan di atas meja kecil di sampingnya, tergeletak sebuah rekam medis. Rina mengambilnya, dan jantungnya serasa berhenti berdetak saat membaca nama pasien yang tertera di sana, Nona Amelia, usia 25 tahun, tanggal masuk 15 Juli 2015, tanggal keluar 20 Juli 2015, status meninggal dunia. Rina menelan ludah. Ini tahun 2025. Artinya, pasien ini sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Lalu, mengapa namanya masih ada di daftar pasien aktif? Tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar dari sudut ruangan, seperti bisikan angin yang membawa nama seseorang. Rina, suara itu begitu dekat, seolah ada seseorang yang berdiri tepat di sampingnya. Rina membalikan badan, senter ponselnya bergetar di tangannya. Tidak ada siapa-siapa. Tapi hawa dingin itu kembali terasa, lebih pekat, lebih menusuk. Ia merasakan sentuhan dingin di bahunya, seolah ada tangan tak kasat mata yang menyentuhnya. Rina memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Ini pasti hanya halusinasinya, pikirnya. Ia membuka mata, dan di depan ranjang, berdiri sesosok wanita berseragam suster, membelakanginya. Rambutnya panjang terurai, menutupi sebagian punggungnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri mematung. Rina mencoba memanggil suster tapi tidak ada jawaban. Sosok itu tetap diam, membelakanginya. Rina memberanikan diri melangkah maju, ingin melihat wajah suster itu. Namun, saat ia mendekat, sosok itu perlahan memudar, seperti asap yang tertiup angin, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Rina terdiam, napasnya tercekat. Ia tidak bisa lagi menganggap ini hanya halusinasi. Ini nyata. Sangat nyata. Rina berdiri mematung di tengah kamar 307 yang kini terasa semakin mencekam. Jantungnya berdebar tak karuan, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Keringat dingin membasahi pelipisnya, meskipun suhu ruangan terasa membeku. Ia mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Sosok suster itu menghilang begitu saja. Bukan bayangan, bukan ilusi, tapi nyata. Ia bisa merasakan sentuhan dingin di bahunya, aroma antiseptik yang samar, dan bisikan lirih yang memanggil namanya. Ia melangkah mundur perlahan, matanya menyapu seluruh ruangan, mencari petunjuk, mencari penjelasan. Pandangannya jatuh pada sebuah bingkai foto kecil yang tergeletak di meja samping ranjang, tertutup sebagian oleh rekam medis Nona Amelia. Rina meraihnya. Itu adalah foto seorang suster muda, tersenyum manis, dengan seragam yang sama persis dengan sosok yang baru saja dilihatnya. Di bagian bawah foto, tertulis nama, Suster Dayana. Dan di baliknya, dengan tulisan tangan yang rapi, ada tanggal lahir dan tanggal meninggal. Tanggal meninggalnya sama persis dengan tanggal meninggal Nona Amelia. Tiba-tiba, suara langkah kaki menyeret itu kembali terdengar, kali ini dari dalam kamar mandi yang pintunya sedikit terbuka. Rina menoleh, senter ponselnya gemetar di tangannya. Ia melihat bayangan samar bergerak di balik pintu. Siapa di sana? Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang semakin dalam. Rina memberanikan diri melangkah mendekat, perlahan, satu langkah demi satu langkah. Saat ia mencapai pintu kamar mandi, ia mengintip ke dalam.
Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia menghela napas lega, tapi belum sempat ia membalikan badan, sebuah tangan dingin menyentuh pergelangan tangannya. Rina menjerit, refleks menarik tangannya, dan senter ponselnya terlepas, jatuh ke lantai, cahayanya padam. Kegelapan total menyelimuti ruangan. Dalam kegelapan itu, Rina merasakan hembusan napas dingin di telinganya, dan sebuah bisikan lirih yang kini terdengar lebih jelas, "Tolong, jaga mereka." Suara itu penuh kesedihan, penuh permohonan. Rina merasakan air mata mengalir di pipinya, bukan karena takut, tapi karena iba. Ia tahu, ini bukan sosok jahat. Ini adalah arwah yang tersesat, yang masih memiliki beban di hatinya. Ia meraba-raba lantai, mencari senter ponselnya. Saat tangannya menyentuh benda dingin itu, ia segera menyalakannya. Cahaya senter kembali menerangi ruangan, dan di depannya, berdiri sosok Suster Dayana, kini terlihat lebih jelas. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi ada ketenangan di sana. Ia menunjuk ke arah rekam medis Nona Amelia, lalu ke arah ranjang kosong. Rina mengerti. Suster Dayana ingin ia menjaga pasien-pasiennya, seperti yang ia lakukan dulu. Ia mengangguk. Air mata masih membasahi pipinya. "Aku akan menjaga mereka, suster," bisiknya. Sosok Suster Dayana tersenyum tipis, senyum yang penuh kelegaan, lalu perlahan, ia memudar, kali ini benar-benar menghilang, meninggalkan Rina sendirian di kamar 307 yang kini terasa tidak lagi dingin, melainkan hangat, seolah ada kedamaian yang menyelimuti ruangan itu. Sejak malam itu, Suster Rina tidak pernah lagi merasa takut saat bertugas di shift malam. Bahkan, ia merasa ada kehadiran yang menemaninya, kehadiran yang menenangkan, seolah Suster Dayana benar-benar ada di sana, membantunya menjaga pasien-pasien. Rina mulai lebih teliti dalam memeriksa setiap pasien, terutama di kamar 307. Ia bahkan sering berbicara sendiri, seolah bercerita kepada Suster Dayana tentang kondisi pasien-pasiennya. Suatu pagi, setelah shift malamnya berakhir, Rina menghampiri Suster Wati. "Suster Wati, saya ingin bertanya tentang Suster Dayana," ucap Rina. Suster Wati terdiam sejenak, raut wajahnya berubah serius. "Dayana, kenapa kamu bertanya tentang dia?" tanyanya. Rina menceritakan semua yang dialaminya di kamar 307, tentang sosok suster berseragam putih, tentang rekam medis Nona Amelia, dan tentang foto Suster Dayana. Suster Wati mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. "Dayana itu perawat terbaik yang pernah saya kenal," Suster Wati memulai ceritanya. "Dia meninggal 10 tahun yang lalu, tepat di kamar 307 ini. Ada insiden kecil saat dia sedang menangani pasien, dan dia terjatuh. Kepalanya terbentur keras. Pasien yang dia tangani saat itu adalah Nona Amelia. Dayana sangat menyayangi pasien-pasiennya, dia selalu ingin memastikan mereka mendapatkan perawatan terbaik. Mungkin, arwahnya masih belum tenang karena merasa belum menyelesaikan tugasnya." Suster Wati menatap Rina dengan tatapan penuh arti. "Kamu beruntung, Rina. Dayana tidak akan menampakkan diri pada sembarang orang. Dia pasti melihat sesuatu yang istimewa dalam dirimu." Sejak saat itu, Rina tidak hanya menjadi perawat yang teliti, tapi juga perawat yang penuh empati. Ia tahu, di setiap langkahnya, ada Suster Dayana yang mengawasinya, membimbingnya, dan memastikan bahwa setiap pasien mendapatkan perawatan terbaik. Rumah sakit tua itu, yang dulunya terasa menyeramkan di malam hari, kini terasa seperti rumah kedua bagi Rina, tempat di mana ia tidak hanya merawat orang sakit, tapi juga berbagi tugas dengan arwah seorang suster yang setia pada profesinya. Dan di kamar 307, hawa dingin itu tak pernah kembali, digantikan oleh kehangatan yang tak kasat mata, seolah ada kedamaian abadi yang menyelimuti ruangan itu, menjaga setiap pasien yang pernah singgah, dan setiap suster yang pernah mengabdi di sana. Itulah kisah mistis malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali ke dirimu.
Tapi hati-hati, kadang yang tak terlihat justru yang paling dekat. Kalau kamu pernah ngalamin kejadian seram juga, tulis di kolom komentar, siapa tahu ceritamu yang aku angkat di video selanjutnya. Jangan lupa like kalau kamu suka cerita kayak gini, subscribe biar nggak ketinggalan cerita horor lainnya, dan share ke teman kamu yang berani nonton tengah malam. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingat, jangan dengarkan suara panggilan kalau kamu sendirian.